Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, amin. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kepada anak-anakku peserta didik baru kelas 7 SMP di Ponegoro Batu, kami ucapkan selamat datang di sekolah kebanggaan kita bersama. Selamat menjadi bagian dari keluarga besar SMP di Ponegoro Batu. Anak-anakku sekalian, sebelum saya menyampaikan materi MPLS tentang pendidikan karakter, perkenalkan, nama saya Ahmad Damanhuri Saifuddin. Biasa dipanggil Pak Saifuddin atau Pak Udin. Saya mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 7, 8, dan 9 SMP di Ponegoro Kota Batu. Baiklah anak-anak, mari kita mulai membahas materi tentang pendidikan karakter. Siapkan alat tulisnya apabila nanti ada yang perlu dibahas atau ditanyakan, ditulis saja, nanti kita bahas atau kita diskusikan bersama-sama. Baiklah, kita mulai dari pertama, yakni pendidikan berkarakter atau pendidikan berkarakter. Yang pertama adalah nanti kita akan membahas tentang konsep dasar pembangunan karakter dan sumber nilai pembangunan karakter itu sendiri. Nanti kita akan membahas yang pertama tentang pengertian pembangunan karakter, yang kedua tujuan pendidikan karakter, yang ketiga dimensi-dimensi karakter yang baik, dan yang keempat adalah sumber nilai pembangunan karakter. Baik anak-anak, yang pertama kita masuk di pengertian pembangunan karakter. Pengertian dari membangun karakter itu sendiri adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk membina, memperbaiki, dan atau membentuk tabiat, watak, sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti insan manusia atau masyarakat sehingga menunjukkan perangai dan tingkah laku yang baik berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Jadi karakter ini perlu kita bangun untuk tujuan, yakni kita menjadi insan, atau nanti kelak kita akan ketika bermasyarakat kita mempunyai perangai atau tingkah laku yang baik berdasarkan nilai-nilai agama dan Pancasila. Jadi kalian perlu membangun karakter itu sejak dini. Tujuannya adalah membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, artinya mampu bersaing, kemudian berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, kemudian berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi, yang semuanya itu harus dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila. Yang ketiga adalah macam-macam dimensi karakter yang baik. Yang pertama adalah karakter mulia. Apa yang dimaksud karakter mulia? Karakter mulia itu berarti individu ini memiliki pengetahuan tentang potensi dirinya. Jadi kalian tahu kemampuan kalian itu di bidang mana. Ditandai dengan nilai-nilai percaya diri. Ketika kalian sudah menemukan passion kalian itu di mana, maka kalian harus percaya diri untuk mengembangkan potensi tersebut. Kemudian harus kritis dalam arti hal yang positif, logis, analitis, kreatif dan inovatif, mandiri, hidup sehat, bertanggung jawab, sabar, berhati-hati, rela berkorban, pemberani, dapat dipercaya, jujur, menepati janji, produktif, ramah menghargai waktu,
cinta keindahan, bersemangat, disiplin, jujur, tekun, ulet, dan gigih. Kesemuanya itu merupakan contoh-contoh karakter mulia yang harus dimiliki setiap insan manusia. Jika karakter mulia tersebut bisa ditanamkan di dalam diri kita, maka insya Allah kita akan menjadi yang namanya insan kamil, yakni manusia yang sempurna, manusia yang seutuhnya. Kemudian beberapa nilai karakter adalah dalam hubungannya dengan Tuhan yang pertama, atau di dalam Islam dikenal dengan hablum minallah. Yang kedua, nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri. Yang ketiga, nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama atau hablum minan nas. Yang keempat adalah nilai-nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan sekitarnya. Dari mana kita mendapatkan sumber-sumber nilai pembangunan karakter? Yang pertama yakni yang jelas dari agama. Di agamalah karakter-karakter yang baik itu diajarkan, ditunjukkan di dalam Al-Quran, di hadis, maupun oleh guru-guru agama kita, dari ustadz-ustadz, ustazah, kemudian dari kiai-kiai, dari habaib. Ilmu-ilmu yang disampaikan oleh beliau merupakan sumber nilai pembangunan karakter yang berasal dari agama. Kemudian yang kedua dari Pancasila. Tentunya kalian sudah hafal 5 sila itu. Bukan hanya hafal, tugas kita selanjutnya adalah membentuk atau menerapkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kepribadian kita, mulai dari sila pertama sampai sila yang kelima. Yang ketiga adalah budaya. Budaya secara tidak langsung juga membentuk karakter diri kita. Kalau kita hidup di lingkungan budaya atau kebiasaan yang baik, tentu karakter yang terbentuk dalam diri kita juga akan baik. Sebaliknya, ketika kita berada di lingkungan yang budayanya itu kurang baik, maka secara tidak langsung, baik sedikit atau banyak, maka budaya itu akan juga mempengaruhi terhadap karakter diri kita. Yang keempat adalah tujuan pendidikan nasional. Jadi karakter itu bisa terbentuk dari tujuan pendidikan nasional. Apa tujuan pendidikan nasional? Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Itulah sumber-sumber nilai pembangunan karakter yang sedikit banyak akan bisa membentuk karakter pada diri kita. Maka dari itulah kan di SMP Diponegoro banyak sekali pembiasaan-pembiasaan yang tujuannya adalah membentuk karakter para peserta didik. Kalian di sini, tidak hanya kalian tapi juga seluruh warga sekolah. Maka dari itu perlu diketahui bahwa di SMP Diponegoro pembiasaan dalam kegiatan keagamaan, misalnya setiap pagi ketika sebelum pandemi dan nanti ketika pembelajaran tatap muka, sebelum pelajaran dimulai itu kalian dibiasakan untuk mengaji terlebih dahulu, kemudian dengan sholat duha berjamaah, kemudian selanjutnya yakni literasi, membaca untuk menambah wawasan, karena membaca adalah jendela dunia. Dengan banyak membaca, semakin banyak pengetahuan yang didapat oleh peserta didik.
Kemudian di siang hari waktu zuhur juga dilakukan kegiatan sholat zuhur berjamaah. Nah, kemudian tidak hanya itu, juga ada Jumat bersih, kemudian Jumat istighosah. Jadi banyak sekali nilai-nilai pendidikan karakter yang dibiasakan di lingkungan SMP di Ponorogo. Tujuannya hanya satu, yakni membentuk para peserta didik agar menjadi manusia yang mempunyai karakter yang baik. Seperti yang saya ucapkan di awal tadi, yakni menjadi insan kamil, manusia seutuhnya. Manusia yang tidak hanya memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, ilmu agama yang tinggi, tapi yang dikedepankan adalah akhlak. Karena sepandai apapun kalian memiliki ilmu pengetahuan, setinggi apapun ilmu kalian, ketika itu tidak didasari dengan akhlak yang baik, maka juga tidak akan ada gunanya. Rasulullah sendiri saja diutus ke dunia ini bukan hanya untuk memberikan pengetahuan tentang agama Islam, tapi yang utama adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku Rasulullah diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Maka dari itu perlu kita tanamkan bersama pendidikan karakter pada diri kita masing-masing, terutama masalah pendidikan akhlak. Jadi nanti ketika kalian sudah masuk di SMP di Ponorogo atau resmi menjadi bagian dari keluarga besar SMP di Ponorogo, yang harus diterapkan adalah bagaimana kalian cara bersikap menjaga sopan santun kepada guru, kepada sesama teman, kepada kakak kelas, kepada adik kelas, bagaimana cara berbicara kepada guru dengan menggunakan bahasa yang baik, bagaimana menyayangi adik-adik kelas kalian yang lebih rendah, sebaliknya yang kelasnya lebih rendah, bagaimana cara menghormati kakak-kakaknya yang kelasnya lebih tinggi. Itu akan kita pelajari bersama, akan kita jadikan kebiasaan, sehingga ketika kalian nanti lulus dari SMP di Ponorogo, tidak hanya ilmu pengetahuan yang kalian dapat, tapi juga karakter terbentuk dengan baik, mempunyai akhlak yang baik. Mungkin itu dulu dari saya yang bisa saya sampaikan. Silakan nanti kalau ada pertanyaan dari materi yang saya berikan, ditulis dan kita bahas, kita diskusikan lebih lanjut. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita selalu dalam naungan ridho Allah, semoga kita selalu dalam kesehatan, dan semoga ilmu yang kita belajar dijadikan ilmu yang manfaat. Amin ya robbal alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.